Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi a'zama ala ibadihil munnah bima daf'a anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amalahu wa khayyaba dhannah id ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dawil absarith thaqibah wal uqulil murjahina wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak seluruh saudaraku untuk bermuhasabah tentang puasa yang telah kita lakukan atau sedang kita jalani ini. Puasa yang seperti apakah yang sudah kita jalani dari hari ke hari hingga saat ini? Imam Ghazali dalam kitab masyhurnya, kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan ada 3 kategori atau derajat puasa. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang-orang awam. Fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu mencegah perut dan kemaluannya dari syahwat. Dan yang kedua, shaumul khusus, puasa yang khusus. Fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham, yaitu mencegah seluruh anggota tubuhnya, baik dari pendengarannya, penglihatannya, lisan, tangan, dan kakinya dari perbuatan dosa atau maksiat. Dan puasa ini adalah puasanya orang-orang yang soleh. Yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang paling istimewa, yaitu para anbiya, para siddiqin, para muqarrabin. Bagaimana puasa mereka? Fasumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffihi amma siwallahi bil kulliyah, yaitu tidak sekedar menjaga dirinya, seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, tetapi dia juga melakukan puasa hati dari memikirkan materialistis atau keduniawian, menghindarkan hatinya dari memiliki cita-cita yang hina, dipandang hina oleh agama. Tiada lagi yang dipikirkan kecuali hanya memikirkan Allah semata. Nah, saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, ada di posisi manakah kita? Apakah puasa kita di puasanya orang-orang awam, atau puasanya orang yang VIP khusus, atau bahkan puasa kita adalah puasanya orang-orang yang istimewa,
di mana hati kita hanya bergantung kepada Allah selama menjalankan puasa. Disinilah kita harus melihat, seandainya kita ada pada kategori puasa yang pertama, yaitu puasanya orang-orang awam, maka hendaknya lah kita melatih jiwa kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita menjadi puasanya orang-orang yang sholihin. Kembali lagi Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 6 perkara yang bisa menyempurnakan puasa-puasanya orang soleh. Apa itu? Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan mata. Artinya membatasi mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh syariat, yang dipandang hina oleh syariat. Dan yang kedua, hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak berfaedah, yang tidak disukai oleh agama, seperti al-ghibah atau menggunjing, atau adu domba, atau bertengkar, berbohong, atau masih banyak lagi contoh-contoh yang biasa kita lakukan selama menjalankan bulan puasa. Sebab Nabi Muhammad bersabda, salamatul insan min hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari menjaga lisannya. Yang ketiga adalah kafus sam'i anil izgha'i ila kulli makruh. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa. Dan ini juga disebut oleh Nabi, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang berbicara atau menggosip dengan yang mendengarkan, mereka sama-sama bekerja sama dalam perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat adalah kaffu baqiyatil jawarih anil atham, mencegah seluruh tubuh kita dari perbuatan dosa, termasuk mencegah perut kita dari perkara-perkara yang syubhat ketika menjelang berbuka puasa. Tidak semua menu kita makan untuk memuaskan nafsu kita yang tertunda. Yang kelima, alla yastaksira minat ta'amil halal waqtal iftar. Tidak memperbanyak makanan ketika waktu menjelang berbuka puasa. Artinya apa? Meskipun perut kita itu dipenuhi dengan makanan yang halal, tapi Allah tidak ridho. Allah murka atas apa yang telah kita makan karena terlalu banyak. Dan yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khaufi war raja. Setelah berbuka pun hendaknya lah kita memposisikan hati kita untuk berpikir, gelisah bainal khaufi war raja. Bagaimana kita takut apakah puasa kita diterima oleh Allah atau justru puasa kita ditolak oleh Allah, sehingga kita tidak pede, tidak terlalu mempercayakan diri kita bahwa puasa kita pasti diterima. Terus kita harus berpikir apakah puasa kita itu diterima oleh Allah sehingga kita dapat memperbaiki lebih baik lagi. Saudaraku seiman rahimakumullah, dari argumentasi Imam Ghazali tadi, maka kita bisa melatih jiwa kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Tetapi perlu kesabaran dan kesungguhan dalam meraih puasanya orang-orang yang soleh. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, as-shaumu nisfus sabri, puasa adalah separuh dari kesabaran. As-sabru nisful iman, dan kesabaran adalah separuh dari iman. Maka dari itu kita harus memetik mutiara hikmah betapa puasa itu dari hari ke hari, dari tahun ke tahun harus lebih baik dari yang sebelumnya. Bukankah Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar dalam menjalankan ibadah itu tidak ternilai, tidak terhingga pahalanya yang akan didapat. Dengan memetik mutiara hikmah tadi, semoga kita bisa meraih derajat puasanya orang-orang yang sholihin, muqarrabin dan makbulin, bukan puasanya orang-orang yang
mardudin atau mamkutin yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.